Pernah nggak sih Anda baru mulai ngobrol sama orang, mungkin orang baru atau malah orang penting, terus langsung kerasa salah langkah gitu? Aduh, sering ya kayak gitu. Canggung, komunikasinya kayak macet. Iya kan? Rasanya pengen putar waktu aja deh. Kayaknya kita semua pernah lah ya ngalamin itu. Pasti pernah. Nah, hari ini nih kita mau bahas satu cerita yang spesifik banget dan menurut saya penting. Dari bab 6, buku The Art of Reading Minds-nya Henrik Fexeus. Ah, buku itu ya? Bab 6 yang judulnya kayak kisah penuh pelajaran moral, itu bukan? Bukan sulap sihir, tapi ini cerita nyata tentang kesalahan komunikasi yang, hampir aja bikin karir penulisnya ambyar. Serius? Gara-gara salah ngomong aja? Hampir. Dan yang lebih penting lagi, gimana kemampuan dasar buat, membaca orang, atau lebih tepatnya ngamatin orang lain, itu bisa jadi penyelamat. Bisa membalikan keadaan gitu. Menarik, menarik. Jadi, misi kita dalam pembahasan mendalam kali ini tuh, yang membedah kisah nyata ini. Kita gali pelajaran praktisnya buat Anda semua. Oke, biar kita bisa belajar dari pengalamannya Fexeus ya? Iya, kita lihat gimana caranya mengamati, terus beradaptasi, bahkan memperbaiki interaksi yang udah keburu dimulai dengan nggak enak. Itu penting banget tuh, memperbaiki yang udah terlanjur salah. Krusial. Tujuannya biar Anda bisa lebih lihai komunikasi, bangun hubungan, capai tujuan lah. Entah itu pas rapat penting, presentasi, atau cuma ngobrol biasa aja. Siap ya kita selami ceritanya? Siap, penasaran nih gimana ceritanya? Oke, kita mulai dari latarnya dulu ya. Bayangin ada konferensi besar, rame banget. Nah, si Henrik Fexeus, ini tugasnya jadi MC. Oke, MC acara besar. Jadwalnya padat banget, sampai dia telat makan siang. Pas akhirnya bisa ke ruang makan, dia lihat ada satu pria lagi makan sendirian aja di meja. Sendirian di tengah keramaian gitu ya? Iya, mungkin kasihan atau pengen ada teman ngobrol aja, Fexeus mutusin buat gabung. Nyamperin gitu. Wajar sih kalau gitu. Dan disinilah ceritanya mulai seru. Tanpa basa-basi, tanpa ngamatin dulu orang di depannya ini kayak gimana penampilannya, moodnya gimana, cara makannya gimana. Langsung aja gitu. Langsung. Fexeus cas-cis-cus cerita. Ngeluarin anekdot yang menurut dia lucu banget. Ceritanya tuh visual banget, penuh gambaran detil gitu. Wah, fokus ke ceritanya sendiri ya, bukan ke orangnya. 100%. Fokusnya ke cerita dia, lupa sama lawan bicaranya. Nah, ini nih jebakan klasik banget dalam komunikasi ya kan? Jebakan banget. Kita seringnya fokus ke apa yang mau kita omongin, pesan kita, cerita kita, sampai lupa sama elemen paling krusial, siapa yang di depan kita. Betul. Gagal observasi di awal, sekecil apapun itu, bisa jadi bom waktu. Dan buat Fexeus, ini bomnya langsung meledak kayaknya ya. Meledak seketika. Reaksi pria itu, Fexeus, gambarin jelas banget. Tatapan dingin, penuh ketidaksetujuan ekstrim. Waduh. Kayak Fexeus ini serangga pengganggu yang lagi diliatin di bawah mikroskop gitu. Nggak ada senyum, nggak ada respon positif, cuma aura penolakan yang kental banget. Astaga, canggungnya pasti minta ampun ya itu. Minta ampun. Nah, momen itulah yang jadi semacam wake up call buat Fexeus. Aha gitu, dia mikir, waduh, gue salah besar. Kesadaran datang terlambat ya. Iya, dia sadar banget udah melanggar aturan emas komunikasi. Kenali audiens Anda sebelum ngomong. Dia terlalu semangat, terlalu fokus ke diri sendiri. Tapi bagus dia sadar ya, kesadaran ini krusial banget. Daripada panik atau kabur, dia malah pakai momen itu buat melakukan apa yang harusnya dia lakuin dari awal. Apa tuh? Ya, observasi. Dia mulai perhatiin detail pria itu. Posturnya tegap, kemejanya flanel, terus dia berjenggot. Cara makannya juga, lebih lambat, lebih tenang gitu. Beda sama suasana konferensi yang riuh. Oh, dia mulai ngamatin detail-detail kecil gitu ya? Betul. Dari potongan-potongan puzzle observasi ini, Fexeus mulai narik hipotesis. Hipotesisnya apa tuh? Fexeus menduga pria ini cenderung kinestetik. Kinestetik, maksudnya? Jadi dalam konteks buku ini ya, kinestetik itu orang yang cenderung proses informasi dan ngerasain dunia lewat pengalaman fisik, perasaan, sentuhan. Mereka lebih merasakan daripada melihat atau mendengar. Oke. Jadi lebih kerasa gitu ya? Betul. Dan ini kan kontras banget sama Fexeus yang barusan cerita super visual. Nah, ketidakcocokan gaya inilah yang bikin ceritanya gagal total di awal. Pria itu mungkin nggak nyambung sama deskripsi visual Fexeus.
Oh, jadi bukan karena ceritanya jelek ya, tapi cara penyampaiannya aja yang nggak pas sama bahasa orang itu. Tepat. Dan ini nunjukin banget betapa pentingnya observasi di awal. Coba aja Pixius luangin ya, 10 detik itu di awal buat lihat dan ngerasain suasana pria itu. Mungkin pendekatannya bisa beda ya? Bisa banget. Mungkin dia bisa buka pakai pertanyaan, bukan cerita. Atau kalaupun cerita, ya cerita yang lain mungkin. Atau cara ceritanya beda. Bener juga. Terus gimana? Dia nyerah gitu aja? Nah, ini yang menarik. Dia nggak nyerah. Dia tahu situasinya canggung, tapi dia ngerasa ini bisa diperbaiki. Langkah pertamanya cerdas menurut saya. Apa tuh? Dia diem dulu sejenak. Ngasih jeda. Oh, buat ngereset suasana gitu ya? Betul, penting itu. Terus, dia secara sadar mulai bakun ulang raport. Nah, raport ini kan sering kita dengar ya. Iya, di buku ini kan dibahas juga ya, semacam koneksi, rasa saling percaya dan ngerti gitu. Betul, tapi lebih dari sekedar klik aja. Raport dalam konteks teknik komunikasi kayak yang Vexius ajarin itu soal menciptakan rasa kesamaan secara aktif. Gimana caranya tuh? Salah satunya lewat mirroring atau pencerminan halus. Vexius mulai nyesuaiin bahasa tubuhnya biar agak mirip sama pria itu. Dan yang penting lagi, dia sengaja memperlambat tempo bicaranya. Oh, disamain sama ritme orang itu. Iya, kan pria itu kelihatannya lebih tenang dan lambat ya. Nah, Vexius nyamain ritmenya. Ini usaha sadar buat ngasih sinyal, hey, saya kayak Anda kok. Oke. Jadi setelah jeda, dia mulai nyamain frekuensi. Terus apa lagi? Dia nggak langsung coba cerita lagi dong. Resiko banget kan? Iya juga ya. Malah dia pakai pertanyaan kontrol. Pertanyaan yang sederhana, netral aja. Contohnya kayak gimana tuh? Kayak, gimana menurut Anda makanannya? Atau sudah lama di konferensi ini? Pertanyaan yang aman lah, nggak nuntut banyak, tapi buka pintu obrolan. Pertanyaan ringan ya. Iya, sambil nanya dan dengerin jawabannya. Vexius terus kalibrasi. Dia jaga tempo bicaranya tetap lambat, intonasinya lebih tenang. Dia coba konfirmasi dugaannya. Bener nggak sih, pria ini lebih responsif sama pendekatan yang lebih terasa dan nggak buru-buru? Ini aplikasi langsung teknik rapor berarti ya. Samakan, cerminkan, terus pimpin pelan-pelan. Persis. Dan gimana? Dugaannya terkonfirmasi nggak? Pria ini emang kinestetik. Indikasinya sih ke arah sana, paling nggak dalam interaksi itu ya. Pria itu mulai respons lebih baik pas temponya lambat dan pertanyaannya fokus ke pengalaman. Gimana rasanya, gimana suasananya. Oke, mulai nyambung berarti ya. Iya, ini ngasih Vexius PD buat langkah berikutnya. Yang menurut saya ini paling brilian sih. Wah, apa tuh? Jangan bikin penasaran dong. Vexius mutusin buat cerita lagi. Cerita yang sama persis kayak yang gagal di awal tadi. Hah, serius? Nekat banget itu. Nggak cari gara-gara lagi tuh. Sekilas emang kayak nekat ya, tapi ada satu perbedaan krusial banget. Apa bedanya? Dia ubah bahasanya. Kalau di awal dia penuh deskripsi visual, lihat lekukan indah waktu benda itu melayang, sekarang dia ganti total, pakai bahasa kinestetik. Fokusnya ke sensasi fisik. Oh, jadi gimana contohnya? Misalnya, bayangin gimana rasanya waktu benda itu menyentuh kepala, atau getarannya terasa sampai ke tulang. Cerita intinya sama, tapi dibungkus ulang. Biar sesuai sama preferensi sensorik yang dia duga itu ya. Dari apa yang kelihatan, jadi apa yang terasa. Tepat dari visual ke kinestetik. Wow, itu detail yang keren banget. Ngubah kata-kata buat nyentuh indera yang beda. Asis. Dan perlu dicatat juga sih, Vexius sendiri ngakuin di bukunya, riset psikologi modern mungkin lebih kompleks ya daripada cuma bagi orang jadi visual, auditori, kinestetik secara kaku. Ah ya, kita kan pakai semua indera ya. Betul. Tapi dalam praktik komunikasi saat itu, adaptasi Vexius ini berhasil banget. Pria yang tadinya dingin nolak, sekarang respons positif ke cerita yang sama persis. Cuma karena disajiin pakai bahasa yang lebih dia rasain. Iya, ini nunjukin kekuatan persepsi kesamaan. Kalau kita ngerasa orang lain mirip sama kita, ngomong bahasa kita cenderung lebih terbuka, lebih suka, dan ya lebih gampang setuju. Lepas dari perdebatan teori ya, tapi adaptasi Vexius ini secara praktis berhasil banget bangun ulang jembatan komunikasi. Luar biasa sih itu. Terus gimana akhir makan siangnya? Sukses? Sukses besar. Hasilnya berbalik 180 derajat. Pria itu mulai senyum, ngangguk-ngangguk setuju, bahkan ketawa pas bagian lucunya. Wah,
Akhirnya cair juga ya suasananya? Cair, jadi hangat, akrab. Mereka akhirnya bisa nikmatin sisa makan siang sambil ngobrol enak. Vexius berhasil memperbaiki kesalahannya cuma dengan ngamatin, adaptasi, dan berani coba lagi pakai cara beda. Fiuh, lega deh dengernya. Tapi tunggu dulu, tadi katanya ada puncak cerita yang menegangkan. Belum keluar nih kayaknya. Ah iya, bener. Ini dia bagian yang bikin cerita ini jadi bener-bener moral tale, kisah penuh pelajaran. Setelah makan siang yang sukses diselamatkan itu selesai, Vexius baru tahu identitas asli pria tadi. Mau coba tebak? Siapa ya? Jangan-jangan dia pembicara utama juga? Atau, Lebih dari itu, pria yang hampir dia bikin ilfeel dengan cerita visualnya tadi, itu ternyata adalah direktur pelaksana perusahaan yang mempekerjakan Vexius sebagai MC dan pengisi acara hari itu. astaga, serius? Itu bosnya dia dong berarti? Bos kliennya, ya. Temun. Bayangin kalau Vexius pasrah aja sama kesan pertama yang buruk itu. Bisa-bisa dia kehilangan pekerjaan saat itu juga kan? Banget. Atau minimal reputasinya rusak lah di depan klien sepenting itu. Bener-bener nyaris celaka dia. Nggak kebayang deh. Tepat sekali. Makanya, kisah ini ditutup Vexius pakai kutipan yang ngerangkum inti pelajarannya. Jika saya sama seperti Anda akan mengerti dan menyukai saya. Jika Anda menyukai saya, Anda akan ingin setuju dengan saya. Dalam juga ya kutipannya. Tempo, pilihan kata, itu buka pintu pemahaman, rasa suka, dan akhirnya persetujuan. Gagalnya Vexius di awal itu karena dia tampil sebagai sosok yang berbeda. Berhasilnya perbaikan dia itu pas dia secara sadar bikin dirinya sama. Wah, kisah yang kuat banget ya pelajarannya. Jadi, mari kita tarik benang merahnya nih buat Anda, pendengar kami. Pelajaran apa yang paling penting dari studi kasus bab 6 ini? Saya lihat sih ada setidaknya 3 ya. Pelajaran kunci #1, observasi proaktif, itu asuransi komunikasi Anda. Observasi proaktif. Oke. Kesalahan Vexius yang paling fatal itu bukan ceritanya jelek, tapi dia gagal luangin waktu, beberapa detik aja padahal, buat ngamatin lawan bicaranya sebelum buka mulut. Biaya dari nggak ngamatin ini bisa mahal banget dan langsung kerasa. Setuju banget. Buat Anda yang sering interaksi penting, entah presentasi, negosiasi, jelasin ide ke tim, wah, ngabaikan observasi itu sama aja kayak berjudi. Risikonya gede. Bener. Kita sering banget nyiapin apa yang mau diomongin, tapi lupa nyiapin diri buat ngerti siapa yang bakal dengerin. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua? Pelajaran kunci #2, adaptasi itu kekuatan super komunikator. Adaptasi ya. Cerita ini bukan dongeng kan? Ini bukti nyata gimana penyesuaian yang sadar sama gaya komunikasi lawan bicara, mau itu tempo, pilihan kata sensorik, visual, kinestetik auditori, atau bahasa tubuh, itu bisa ngubah hasil interaksi drastis banget. Kayak Vexius tadi ya. Iya, kemampuan adaptasi ini bukan bakat lahir loh, tapi keterampilan yang bisa dilatih. Ini alat konkret buat ningkatin efektivitas Anda dalam mempengaruhi dan nyambung sama orang lain. Dan yang ketiga nih, ini favorit saya. Pelajaran kunci nomor 3. Nggak ada kata terlambat buat memperbaiki. Nah, ini penting. Ini pesan yang penuh harapan banget. Bahkan pas Anda ngerasa udah salah langkah, kesan pertama jelek, suasana canggung berat, pintu itu belum ketutup rapat kok. Masih ada harapan ya? Masih. Kayak yang Vexius tunjukin, dengan kesadaran, jeda, terus penerapan teknik rapor dan adaptasi. Anda punya peluang nyata buat perbaiki situasi, bangun lagi jembatan komunikasi, dan arahin obrolan ke hasil yang lebih positif. Jangan gampang nyerah cuma gara-gara awalnya jelek. Setuju banget. 3 pelajaran itu udah ngerangkum esensi kisah ini ya. Ini contoh sempurna gimana konsep-konsep di buku Vexius Rapport, preferensi sensorik, observasi emosi halus, bahasa tubuh. Yang kadang kesannya teori banget ya. Betul. Tapi ini nunjukin kalau itu bukan teori akademis kaku, tapi alat praktis yang beneran bekerja di dunia nyata. Kisah Vexius sama direktur pelaksananya itu studi kasus mini yang nunjukin gimana semua elemen ini bisa nyatu dan ngasih dampak gede. Ini jembatan antara teori sama praktik sehari-hari Anda. Jadi kesimpulannya nih ya, kisah dari bab 6 ini tuh pengingat kuat banget soal peran vital observasi dan adaptasi. Sangat vital.
Kemampuan buat berhenti sejenak dari agenda kita sendiri, benar-benar melihat dan coba ngertiin orang di depan kita, terus fleksibel nyesuaiin cara kita komunikasi, itu bukan cuma soal sopan santun loh. Lebih dari itu. Itu kunci buat bangun hubungan, meyakinkan orang lain, dan ya kayak kasus Vexius tadi, bahkan nyelamatin kita dari bencana komunikasi. Jadi ini relevan banget buat Anda semua, apalagi kalau Anda tipe pembelajar yang pengen cepet nyerap info, ngertiin orang lain secara mendalam, atau nyampein gagasan kompleks secara efektif. Jadi ini kayak toolkit gitu ya. Betul. Keterampilan ngamatin dan adaptasi ini toolkit Anda. Makin sering dilatih, makin intuitif jadinya, dan makin efektif Anda sebagai komunikator di segala situasi. Ini bukan sihir, ini murni keterampilan yang bisa dipelajari. Oke. Sebagai penutup nih, kami mau ninggalin Anda beberapa pertanyaan buat direnungkan. Coba deh pikirin lagi satu miskomunikasi, besar atau kecil yang pernah Anda alami. Pasti ada ya. Nah, setelah dengar kisah ini, mungkin gak sih ada peran dari kegagalan Anda ngamatin lawan bicara atau beradaptasi sama gaya mereka waktu itu? Ada nggak sesuatu yang bisa Anda lakuin beda kalau Anda lebih baca situasi saat itu? Refleksi yang bagus tuh. Dan yang lebih penting lagi, lihat ke depan nih. Gimana Anda bisa secara sadar bawa kesadaran soal observasi dan adaptasi ini ke dalam percakapan penting Anda berikutnya? Bisa dimulai dari yang terdekat ya. Bisa banget. Mungkin rapat besok, presentasi minggu depan, atau bahkan ngobrol sama pasangan nanti malam. Hasil apa sih yang pengen Anda capai? Dan gimana sedikit observasi dan fleksibilitas ekstra bisa bantu Anda mencapainya? Coba direnungkan dan dipraktekkan ya. Iya, renungkan itu dan coba terapkan. Siapa tahu hasilnya bisa sedramatis cerita Vexius tadi.